Pemirsa, setelah sukses menciptakan produk olahan berbahan tulang ikan untuk menunjang kebutuhan gizi ibu hamil dan melahirkan, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa atau PPK Ormawa Universitas Jember kini merambah ke kesehatan lingkungan melalui penanaman bibit mangrove di Pantai Kalaka. Selain itu, penanaman mangrove itu juga dapat mengurangi abrasi laut serta menjadi peluang tempat wisata pantai baru di Jember. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa atau PPK Ormawa, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, melakukan penanaman bibit mangrove di kawasan pesisir Kelaka atau Pantai Teluk Love Payangan, Desa Sukorejo, Kecamatan Ambulu, Jember, Minggu pagi. Sebanyak 75 bibit mangrove ditanam secara serentak oleh POK Ormawa BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember bersama pemuda pesisir, ibu-ibu PKK, serta warga setempat. Mereka melakukan penanaman bibit di lahan seluas 3 hektar untuk menyeimbangkan gas emisi, ekosistem lingkungan pesisir dan pencegahan terhadap abrasi laut kawasan pantai selatan Jember. Ketua Panitia Pelaksana PPK Ormawa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jihan Darmaning Tias, menyebut selain menjadi keseimbangan bagi lingkungan pesisir, tentunya diharapkan menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat pesisir, terlebih saat musim paceklik. Kegiatan penanaman bibit mangrove 75 dan didukung oleh ibu-ibu kader pemuda dan juga organisasi pemuda pesisir, dan juga nantinya akan menjadi potensi sebagai mangrove itu tadi, pertama bisa digunakan untuk menjaga ekosistem. Nah, apabila ekosistem ini terjaga, nantinya tumbuhan, kemudian hewan-hewan nantinya akan dapat hidup di wilayah sini. Nah, ketika hewan tersebut bisa hidup, maka akan menambah varian untuk makanan dari penduduk pesisir. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penyerap polutan ataupun gas emisi. Nah, jadi kita sebagai manusia itu tentunya akan menghasilkan karbon dioksida dan juga emisi-emisi yang lainnya nantinya akan diserap oleh tanaman bakau tersebut. Sehingga nantinya akan tercipta lingkungan yang sehat, dan nantinya lingkungan yang sehat ketika dari perkotaan, pedesaan, pesisir, kemudian laut. Nah, sebelum udara ini bergeser ke laut, Bapak, itu nantinya akan diserap dulu emisinya oleh tanaman bakau ini, sehingga untuk menjaga kualitas air dan juga untuk penjernihan air di bagian sini. Sementara Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Farida Wahyuning Tias, menyebut penanaman tanaman bibit mangrove tersebut bukan sekedar mengurangi abrasi, namun juga memiliki multifungsi. Bahkan tanaman mangrove di pesisir Teluk Love Payangan ini juga mampu menjadi potensi jujukan wisata pantai baru di Jember. Jadi kami melihat ini sebuah potensi untuk berkembang menjadi desa wisata. Kenapa kami memilih mangrove? Mangrove itu banyak fungsinya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Suyitno bahwa mulai dari akarnya gitu ya, akarnya yang menjalar, kemudian jadi tempat perindukan ikan, kemudian juga bisa memecah ombak dan mencegah abrasi gitu ya. Kemudian juga itu bisa untuk beberapa potensi bahan, bisa jadi tepung, bisa jadi sirup. Nah, itu kenapa kami memilih mangrove. Kemudian ketika mangrove itu sudah tinggi, itu juga bisa menjadi tempat wisata nantinya. Kami akan buat jalan gitu ya, di mana di satu sisi dan sisi yang lain itu ada mangrove. Itu sih rencananya akan ke sana. Ini juga bagus karena kan sebenarnya kalau kita masuk itu kan sudah ada Watu Ulo ya. Kemudian kita lanjut ada ini. Jadi ini bisa jadi destinasi yang bersambung gitu ya untuk wisata di Jember. Bisa ke Papuma, Watu Ulo, dan kemudian dilanjutkan ke Payangan ini. Jadi ini sangat kalau jadi satu kesatuan akan dikelola dengan baik rasanya. Selain itu, untuk menjadi jujukan wisata pantai baru yang indah, PPK Ormawa FKM Universitas Jember memunguti sampah di bibir pantai. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan.